selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Suyati, MPD, selaku guru PAMU. Berikut ini akan saya tampilkan video praktik pengalaman lapangan saya yang kedua, yang bertemakan tentang submateri faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Untuk itu, saya mohon masukan kritik untuk kebaikan dalam proses kegiatan PPL ini. Langsung saja, selamat menyaksikan. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Selamat siang. Siang Pak, baik Pak. Ya. Baik. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya pada hari ini ya. Siang-siang ini harus tetap semangat dan tetap fit badannya supaya kalian bisa beraktivitas dalam pembelajaran ini dengan baik ya pastinya ya. Nah, anak-anak sesuai dengan tema yang kalian lihat ya pada Google Meet hari ini ya, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya ya. Baik, kita akan mulai anak-anak rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak menyapa dulu ya anak-anak yang ada di rumah ya, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat ya, stay home ya, walaupun sudah ada yang ke sekolah, kalian tetap harus menjaga prokes dengan baik ya, supaya imun kalian tetap stabil dan nanti seterusnya bisa ke sekolah ya, seperti itu anak-anak. Dan kemudian anak-anak ya, kita akan awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa ya. Silakan Livia pimpin berdoanya. Iya Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari yang cerah ini dan telah mengumpulkan kami pada siang hari ini, pada Gimit hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan Bapak. Berkatilah juga Bapak Tio agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan dan Putra Kudus, amin. Nah, Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya, baik ya Livia, terima kasih atas doanya ya. Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya pada hari ini ya. Apakah hari ini hadir semua? Iya Pak. Hadir semua ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih ya, hari ini berarti hadir semua. Mantap. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak memotivasi kalian nih anak-anak. Nah, ini adalah tangga kesuksesan ya. Nah, tangga kesuksesan ini diawali dengan bagaimana kalian berpikir ya, kemudian menganalisa, kemudian merencanakan, mencoba melakukan ya. Ketika gagal, lakukan lagi ya. Nah, ketika ingin menjadi sukses, kita harus membutuhkan perjuangan. Tidak serta-merta kita sukses begitu saja ya. Kita harus menaiki tangga, mencoba, menganalisa, melakukan lagi. Tidak langsung di top. Nah, jadi kalau orang anak-anak mau sukses, harus tetap semangat ya, tetap sehat ya, dan berpikir positif ya. Oke, Nana, ikutin yel-yel Bapak ya. Nah, yel-yelnya adalah semangat IPS ya. Bapak bilang IPS, kalian jawabnya yes, 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 Yosuga juara gitu ya. IPS Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, sudah juara. Oke ya. Bagus anak-anak ya. Terima kasih atas yel-yelnya dan semangatnya. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, selanjutnya untuk mengisi semangat nasionalisme kita menyanyi lagu wajib nasional, yaitu Tanah Airku. Ya, silakan diaktifkan mic-nya untuk menyanyikan lagu Tanah Air ya. Oke, silakan anak-anak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya, anak-anak ya. Oke. Ya, kesepakatan kelas kita, anak-anak, pada hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan bermain jamboard untuk refleksi ya. Yang kedua, nanti ada Padlet, kita akan berdinamika kelompok ya. Bapak harap kalian semua bisa tampilkan yang terbaik dari setiap kelompoknya. Kemudian nanti dalam Google Meet, Bapak harap buka kamera semua ya, dan anak-anak yang cowok juga harus aktif ya. Nanti Bapak akan tembak ya pertanyaan-pertanyaan, dan dalam diskusi kelompok tetap harus menghargai satu sama lain, dan ketika ada pertanyaan ya anak-anak boleh kalian bertanya dan dengan baik dan sopan. Dilarang bermain game ya. Oke. Setuju ya? Sepakatannya ya? Baik anak-anak, sip. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Selanjutnya adalah, ruang lingkup penilaian anak-anak. Ya, nanti dalam penilaiannya, Bapak akan menilai dalam observasi penilaian diri ya, sikap kalian bagaimana, jujur, peduli, kemudian tanggung jawab, mempunyai rasa sikap nasionalisme atau tidak. Ya, nanti ada penugasan dan ada presentasi. Ini ya ruang lingkup penilaiannya ya, yang bisa kalian cermati secara seksama. Selanjutnya, anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita yang kemarin ya. Masih ingat tentunya. Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat, Pak. Kenapa? Masih ingat, Pak. Oke, silakan. Siapa yang masih ingat? Livia. Tapi nggak semuanya juga, cuma masih ingat aja. Iya, ini nggak apa-apa. Yo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Raise hand. Ya, silakan Livia. Jadi tuh kemarin kan belajar soal faktor internal dan eksternal, Iya. perubahan sosial budaya. Betul. Itu tuh ada yang termasuk pertama-tama itu menganalisis gambar-gambar ini di seluruhnya yang aku ingat. Terus menganalisis gambar-gambar ya. Bahwasanya minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktor perubahan sosial dan budaya. Silakan, ada lagi selain Livia, boleh. Ini masih ada lagi. Siapa lagi? Silakan. Ayo. Yang pasti ada permainan kuisnya juga, weh. Iya, Itu dia. betul ya. Yang paling aku ingat Carla, permainan silakan kuis. Carla. Kemarin kita belajar apa? Ada membahas konflik yang pernah terjadi di Indonesia juga. Betul. Kemudian apa lagi? Selin? Selin? Ya Pak, Iya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? belajar tentang faktor internal dan eksternal. Terus di situ ada juga pembahasan mengenai COVID-19 sekarang. Oh, oke. Jadi ada hubungannya dengan PPKM. Oh, iya betul ya. Tentang PPKM, kemudian pokoknya hubungan penyebab perubahan ini apa aja yang terjadi ya dari sektor internal, Sama kemudian tugas dari eksternal. tiga kelompok. Gimana? Sama tugas dari 3 kelompok gitu. Oh iya, sama tugas dari 3 kelompok ya. Iya betul Yang anak-anak. belum analisis gitu bacaannya. Iya betul anak-anak. Iya. Nah sekarang yang akan kita pelajari adalah ini anak-anak ya. Cakupan materinya yaitu tentang faktor pendorong perubahan sosial dan budaya ya. Kemudian kontak dengan budaya lain ya.
keinginan untuk maju, ya, sistem pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, orientasi ke masa depan visioner. Nah, ini adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya, ya. Kemudian ada faktor penghambatnya lagi, ya. Nah, ini faktor penghambatnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ya. Kemudian ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi, ya, masyarakat bersikap tradisional, ya, kemudian adanya kepentingan yang tertanam secara kuat, ya, pendidikan yang rendah. Bapak ingin tanya dulu anak-anak dari cangkupan materi ini, anak-anak. Anak-anak ada yang ingin berpendapat nggak? Silakan. Salah nggak apa-apa, anak-anak. Ya, maksudnya kontak dengan budaya lain itu apa? Silakan. Yuk. Salah nggak apa-apa anak-anak dari kelima ini. Silakan. Menjalin hubungan atau terhubung dengan negara lain. Iya, Carla boleh ya. Budaya lain bukan negara, bukan. Iya, nggak apa-apa. Kan dari satu negara itu kan terjadi sebuah budaya, ya kan? Jadi ada tukar budaya di situnya. Oke, ada lagi, silakan. Selain ada kontak dengan budaya lain, silakan. Boleh? Elo, silakan, Elo. Elo? Sion, silakan Sion. Sistem pendidikan yang maju maksudnya gimana Sion? Maaf Pak, boleh sekali lagi? Tadi gak kedengaran Pak. Oh gitu, boleh. Ini dari faktor pendorong perubahan sosial budaya ini, kira-kira Sion tanggapi Sion. Maksudnya sistem pendidikan yang maju bagaimana? Sistem pendidikannya yang seperti apa, Sion? Silakan. Yang terata, terbagi terata. Harus terbagi terata ya. Jadi antara di desa dan di kota harus pendidikannya seimbang ya, seperti itu. Ya, betul anak-anak ya. Nah, ini yang pendorong ya, anak-anak ya. Nah, ada yang menghambat anak-anak. Nah, yang menghambat biasanya mudah sekali ya. Apa sih yang menghambat itu yang bisa kalian berikan pendapatnya? Silakan, Ellen, dari faktor penghambat ini, silakan. Ini kita belum ganti kak. Oh, belum ganti ya, mungkin sinyal kamu. Saya udah ganti. Iya, nggak apa-apa. Oh, Saya juga sudah. oh iya. Berarti jaringan akunya. Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Saya udah ganti pak. Ya, silakan Ellen. Kira-kira apa Ellen? Yang kurangnya hubungan dengan masyarakat lain itu kayak Apa? ada orang yang individual gitu orangnya, jadi nggak bisa gitu. ada kerja sama gitu. Oh, jadi individualisme gitu ya. Iya. Saya nggak mau temenan sama kamu gitu ya. Kamu Iya. orang miskin, mohon maaf gitu ya. Itu nggak Iya. boleh ya. Itu bisa menghambat kita untuk berubah, betul ya. Nah, kalau masyarakat yang bersikap tradisional ada yang tahu nggak kira-kira? Justin, ya silakan Justin. Ayo, Bapak mau tanya sama Justin dong. Silakan Justin. Atau Gaby. Silakan Gaby. Ntar Livia ya. Gaby, silakan. Menurut Gaby apa? Ya. Ya, silakan Livia. Ya. Silakan Livia. Kalau Livia apa menurut Livia? Boleh saya Pak? Oh, boleh Elo. Elo kemana? Elo dulu. Yang masih percaya kayak benda-benda mistis, misalnya di pohon itu ada ini, ada itu gitu. Ada roh halus atau ada kepercayaan apa gitu ya, betul sekali ya. Jadi sikapnya masih tradisional dan mempertahankan adat ya, kepercayaan mereka itu jadi membuat mereka itu untuk sulit menerima modernisasi seperti itu anak-anak. Kurang berkembang gitu, jadinya kurang teknologi gitu di daerah mereka. Betul. Contohnya suku apa? Suku Baduy. Iya, suku Baduy. Nanti kita akan belajar itu anak-anak ya. Nah, anak-anak tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai adalah ini anak-anak ya. Melalui pengamatan video nanti di Padlet ya, anak-anak diwajibkan mampu menganalisis ya faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, kemudian menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dan anak-anak mampu membandingkan ya. Anak-anak nantinya itu
memilih ya ingin hidup yang mendorong perubahan sosial budaya atau menghambat seperti itu. Ya di Kampung Naga juga ada Livia, ya peninggalan leluhur ya masyarakat Sunda. Dan nanti pada yang keempat anak-anak mampu mempresentasikannya dengan baik ya dari setiap kelompok yang nanti akan dibentuk. Ya anak-anak ya, paham? Paham? Oke, lanjut ya anak-anak ya. Iya silakan Livia. Apa? Paham, Pak. Oke, siap Livia ya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak ada ice breaking ya, ice breaking word walk ya. Kita coba yuk anak-anak yuk. Ya, kita coba ya. Bapak izin mempresentasikannya. Jadi ini kata kuncinya harus tentang apa, Pak? Nah, ini kata-katanya bagus ya pertanyaan ya. Akhirnya Livia bertanya. Ini kaitannya sama faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya. Ya, nanti kalian mencari aja di situ. Adakah kata budaya, adakah kata masyarakat, adakah kata integrasi, ya, adakah kata-kata yang berkaitan sama materi yang sedang kita pelajari hari ini ya anak-anak. Ya, kemarin kan sudah Bapak berikan ya di classroom ya materinya ya. Nah, bisa kalian sambil buka-buka lagi ya anak-anak, silakan ya. Pokoknya yang berkaitan sama faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya. Kita coba aja ya anak-anak ya, nggak apa-apa anak-anak ya. Ini hanya membuat oke ya. Seperti itu anak-anak. Ya. Bapak coba bagi linknya ya. Oke, Bapak coba bagi linknya anak-anak. Ada 5 nyawa ya? Bentar. Yuk anak-anak. Bapak ingin kalian memainkannya. Nih linknya ya. Ya silakan. Bapak presentasikan dulu, hentikan dulu presentasinya. Dan Bapak presentasikan yang word wall-nya ya. Oke. Iya, Pak. Ya, sudah bisa mainnya belum? Coba silakan. Kayaknya bisa deh, Pak. Ya, yuk coba yuk. Ayo, waktunya terus berjalan. Ayo, Bapak. Ya. Ayo, ada apa? Masyarakat. Oh, masyarakat. Yeay, betul ya. Terus apa lagi? Tradisional? Tradisional. Mana tradisional? Itu linknya di Google Meet ya. Bisa kalian mainkan itu. Ya. Bisa Iya, nggak? aku lagi mainin. Iya. Itu tradisional ada di bawah. Tradisional di bawah. Mana ya tradisional ya? Oh iya ini. Oke, bagus. Apalagi? Integrasi. Bagus, betul ya. Kemudian apa lagi? Ya, di atas tradisional. Di atas tradisional ada apa? Ada apa? Ayo. Atau ada Baduy, Pak. Baduy, mana Baduy? Baduy di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Apa? Oh iya ini ya. Iya, suku Baduy. Ya. Integrasi ada di bagian atas. Yang bagian apa sih? Kanan atau kiri itu? Yang di dekat T, weh. Indonesia. Indonesia. Itu Indonesia di kiri. Di kiri. Indonesia di kiri. Di kiri. Ini ya. Iya, betul. Ya. Ada integrasi. Ada integrasi juga. Iya, udah nih integrasi ya. Ya, banyak Modern. ya. Apa? Itu sakit kata aku. Modern katanya, Pak. Modern. Oke, kita cari modern ya. Nah, modern. Oh, itu yang di masyarakat, yang di A kedua, Pak. Ke bawah. A kedua ke bawah. Masyarakat. Sini ya. Bukan, atas-atas. Atas. Ini ya. Iya, itu modern. Oh iya, betul. Iya, seperti itu anak-anak ya. Nah, hanya selingan saja. Berarti anak-anak sudah bisa ini ya. Anak-anak sudah bisa mengetahuinya ya materi kita pada hari ini. Bagus. Ya, luar biasa sekali. Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk kemana lagi ya? Visioner juga ada, Pak. Visioner. Ya, visioner tadi ada. Ya, benar. Nah, sekarang kita literasi 1 menit ya. Yuk kita literasi dulu ya. Aksi asik literasi yuk. Oke ya. Ini tentang Baduy dalam dan Baduy luar. Ya. Apa sih Baduy dalam dan Baduy luar itu? Oke, kita akan periksa, kita akan baca ya. Silakan anak-anak.
dan dampak positif pandemi di bidang pendidikan ya. Nah, kalau kalian sulit membacanya, bisa kalian lihat juga di grup WA ya, sudah Bapak kirimkan ya kepada kalian ya. Oke. Nah, ini Baduy dalam dan Baduy luar. Ya, berarti Baduy luar itu sifatnya masih menerima modernisasi ya anak-anak intinya. Kalau Baduy dalam itu dia sudah sulit menerima modernisasi ya anak-anak ya. Anak-anak ada yang tahu nggak suku Baduy itu ada di mana? Di Banten. Banten, Lebak, Banten. Banten Jawa apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, betul sekali. Sip ya, pinter. Sudah ya literasinya ya. Nah, nanti ini akan kita gunakan sebagai pembelajaran kita nantinya ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya anak-anak, nah kita akan bertanya jawab, menganalisis ya seperti kemarin ya. Nah, Bapak akan menceramahkan kalian tentang konten materi faktor penghambat dan faktor pendorong ya, atau faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah anak-anak kontak dengan budaya lain. Silakan anak-anak, siapa yang ingin berpendapat maksud dari gambar ini seperti apa? Anak-anak terkait dengan kontak dengan budaya lain. Silakan. Jadi yang gambar Ellen. pertama itu ada orang luar negeri yang jalan tapi dipakai buat untuk khusus jalan kaki. Yang itu kayaknya ada di dalam negeri. Itu tuh kayak jalan tapi dicampur juga sama kendaraan umum lainnya gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini terkait dengan kontak budaya lain ya anak-anak ya. Jadi ini orang Jepang anak-anak. Kalian kalau tahu, mereka tertib anak-anak pakai masker. Ya. Trotoar sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pemerintahnya. Kemudian yang ini ya, negara kita masih belum sadar akan pentingnya masker anak-anak. Ya. Malu nggak kita sama budaya lain? Nah, kita mau berubah enggak? Ayo, harus berubah, harus mencontoh negara lain. Negara lain yang sudah taat masker aja masih banyak COVID-nya, apalagi kita. Ya, jadi harus taat prokes. Betul ya, yang pertama ya. Nah, ini termasuk ke dalam faktor ya pendorong perubahan sosial budaya. Selanjutnya anak-anak. Nah, yang ini anak-anak, ini wah, ini mantap ini kalau ini ya. Ini masalah pendidikan, Pak. Iya, silakan Livia, boleh. Maksudnya Livia gimana? Yang nggak ada koneksi internet itu. Oh, koneksi internetnya gimana maksudnya? Nah? Oh, jadi yang ini gambar pertama kan kayak itu teh koneksinya ada, tapi yang di gambar keduanya kayak harus cari internet gitu, kesusahan belajarnya. Kesusahan ya. Ya, silakan Regina, boleh. Ya, terima kasih Livia. Yang pertama itu dekat dengan koneksi internet, sumber koneksi internet. Jadi dia bisa belajar di rumah gitu. Kalau yang kedua mah mereka kayak di rumahnya jauh dari koneksi internet, jadi harus keluar untuk cari. Iya, betul sekali anak-anak ya. Ini terkait dengan sistem pendidikan yang maju anak-anak. Ya, sistem pendidikan yang maju. Ada yang maju dan ada yang belum anak-anak. Tapi kalau yang belum maju ini ingin berubah bisa nggak Pak kira-kira Pak? Bisa. Ya, terima kasih anak-anak atas konfirmasinya. Hebat kalian ya. Melebihi semangat luar biasa. Ya. Bisa berubah asalkan mereka taat belajar menjadi orang sukses ya, kemudian mereka berusaha mencari signal. Nah, ini udah ke arah yang maju mereka. Ya. Seperti itu kondisi pendidikan yang ada di Indonesia anak-anak saat ini. Selanjutnya anak-anak, ada ini juga. Mungkin hampir sama ya. Ya, ini mungkin hampir sama dengan yang kedua tadi. Nah, tapi yang ketiga ini ada keinginan untuk maju anak-anak. Ya. Sekarang ada captionnya, ya ada bacaan headline-nya di situ. Kira-kira apa menurut kalian? Kurang efektif gitu. Sudah efektifkah metode belajar dari rumah di tengah pandemi di Indonesia? Silakan, siapa yang silakan Desri yang belum aktif.
Ya, silakan Desi. Sudah efektifkah metode belajar dari rumah di tengah pandemi di Indonesia? Kalau menurut aku sih belum ya Pak, soalnya kan sebagian itu apa sih koneksi internetnya belum stabil, jadi kadang tuh putus-putus, jadi gak semuanya bisa dengerin yang dijelasin dengan baik gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi belum belum bisa maksimal ya dalam belajar ya. Seperti itu ya Desi ya. Iya, betul sekali apa yang Desi katakan ya. Ada yang lain? Silakan anak-anak. Keila, silakan Keila. Silakan Keila. Sudah efektifkah metode belajar dari rumah di tengah pandemi di Indonesia? Silakan Keila. Menurut Ya, silakan Keila. Oh, jaringan ya kayaknya Keila ya. Oke. Karla, silakan Karla. Gimana Karla? Kalau menurut aku juga belum terlalu efektif sih Pak. Ya. Soalnya dari segi fasilitas secara device kayak laptop atau HP itu kan memang belum terlalu mendukung karena ekonominya juga masih kurang. Terus ditambah lagi pemerataan koneksi internet di Indonesia juga belum terlalu merata. Betul. Jadinya kurang mendukung. Kurang mendukung lah ya. Semoga kita bisa mengatasi ini ya, pemerintah kita ya, harapannya. Jadi mereka ini sudah tidak lagi menggunakan sinyal, tapi kan sudah melakukan PTMT ya pemerintah ya, tapi belum semuanya anak-anak. Belum semuanya, sehingga pemerintah masih terus berjuang untuk menekan angka COVID ini, dan guru-guru juga dibekali dengan teknologi-teknologi pembelajaran yang baik untuk bisa melayani anak-anak dalam pembelajaran tentunya ya, seperti itu. Bagus. Next kita akan lanjutkan yang yang keempat. Nah, kira-kira ada yang bisa menciptakan nggak ini anak-anak? Silakan. Mungkin yang laki-laki, Sion. Habis Sion elok ya. Silakan Sion. Orientasi ke masa depan ini maksudnya gimana nih? Ya, gimana Sion? Berdasarkan analisis gambar itu ada gambar pemerintah ya. Kemudian ke kiri ada anak kesulitan sinyal, kemudian ada tower, kemudian dia bisa ada Mobile Legends. Nah, kira-kira apa, Sion, maksud dari gambar ini? Silakan Sion. Mungkin pemerintah itu ya. Membuat lebih banyak tower ya. Iya, membuat tower. Ini kan tower internet ini ya, tower signal ini kan. Ya, betul ya Sion ya. Pemerintah itu seharusnya ya nanti ya Livia ya. Pemerintah itu seharusnya memperbanyak tower-tower signal di masa pandemi ini, sehingga sinyal-sinyal ini dapat tercukupi oleh masyarakat dan anak-anak yang di pelosok. Seperti itu maksudnya. Ya, satu lagi dari Elo. Silakan Elo. Nah, Elo kan anak gamers nih ya. Silakan Elo. Elo dulu ya. Sabar Livia. Ya. Silakan Elo. Silakan Elo. Elo monitor. Oh, Elo menghilang. Ya, boleh deh Livia. Silakan Livia. Jadi ini terkait gambar-gambar ini perkembangan teknologi dan juga aplikasi baru gitu. Ada aplikasi buat membantu itu Google Meet yang buat membantu pembelajaran. Terus itu pemerintah itu lebih sedang berusaha membuat teknologi yang lebih baru. Towernya gitu sinyalnya jadi lebih bagus gitu, lebih bagusin. Pokoknya agak bisa diperatain sinyalnya juga. Iya, jadi orientasi ke masa depan itu harapannya pemerintah membuat tower sinyal yang bagus, yang baik, supaya masyarakat juga dapat menikmati sinyal yang baik. Seperti itu ya. Nah, ini adalah faktor pendorong anak-anak ya.
Ini faktor Ya, pendorong bisa ada iya legend. perubahan sosial budaya. Ya, nah sekarang kita akan menganalisis lagi anak-anak ya. Kita akan menganalisis lagi ya yang faktor penghambat. Ya. Nah, ini faktor pendorong ya. Ada ini semua. Ya, ada otak budaya yang lain, sistem pendidikan yang maju, orientasi ke masa depan, visioner, penduduk yang heterogen, keinginan untuk maju. Ya. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke dalam faktor penghambat. Silakan anak-anak menganalisis anak-anak. Apa ya konten dari materi ini maksudnya? Kalian baca dulu tuh, ya asik-asik literasi ya anak-anak. Ya. Saya boleh berpendapat. Silakan. Abis ini Ferni ya. Ferni belum kelihatan Ferni. Iya, Pak. Naila juga belum. Ayo. Ya silakan, Helen. Jadi kan itu tuh di artikelnya itu ditulis katanya ada larangan bagi wisatawan kunjung ke Baduy. Nah, kalau kata Ellen sih, menurut Ellen harusnya itu bisa jadiin tempat wisata gitu, nambah-nambah pendapatan buat wisata gitu, daripada dilarang kayak gini kan kayak. Dan juga mungkin orang lain juga ingin tahu gitu kan kebudayaan yang dulu-dulunya kayak gimana. Jadi ya mending aja gitu. Oh gitu. Buat wisatawan gitu. Oh iya. Tapi ini kan ada Baduy dalam, Ellen. Justru yang protes itu sebenarnya Baduy dalam sih. Iya, Baduy dalam. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti ada perdebatan seperti ini, kira-kira bisa menimbulkan apa mereka? Bisa-bisa mereka kayak pecah gitu sih. Iya, betul. Konflik ya. Perang antar suku bisa terjadi, anak-anak. Ya, karena Baduy dalam sama Baduy luar ini unik, anak-anak. Yang satu menerima modernisasi, yang kedua apa? Tidak menerima. Iya, Elo pinter. Tidak menerima modernisasi. Kayaknya kalau kita outing ke sana seru ya. Kelas 9 ya, tapi corona ya. Nggak mungkin ya. Kita ke Kampung Naga. Bapak juga pengen sih ke sana ya, tapi belum kesampaian ya. Ini agak di Lebak Banten ya, dekat Bakahuni mau ke Lampung ya. Ini desa ini sangat menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, anak-anak. Karena apa? Keunikannya, ya, keciri khasannya, kebudayaannya. Ingat Pak Jokowi pada tanggal 17 menggunakan apa dalam pidato kenegaraannya? Baju apa? Pakai baju adat Baduy. Iya, baju tradisional suku Baduy. Ya. Itu anak-anak bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme di situnya. Oke ya. Tapi Bagus mau gimana ya. lagi dengan corona kan ada pembatasan jalan, jadi ini nggak bisa ya. Iya betul ya. Di sini kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi Baduy dalam ini memang menutup diri dan tidak mau lagi ada wisatawan, dan kita harus menghargainya karena itu menjadi salah satu apa? Sudah menjadi salah satu adat yang tertanam secara kuat. Ya, next ya. Oke, lanjut yang kedua, anak-anak. Nah, ini anak-anak. Masyarakat yang bersifat tradisional. Nah, dari masyarakat yang tradisional ini, kira-kira hambatan apa sih yang mereka dapatkan itu untuk bisa mendorong untuk berubah gitu? Kira-kira apa, anak-anak? Mereka tuh kenapa gitu? Kok mereka tuh lebih senang yang tradisional? Ya, silakan Livia. Karena mereka berpegang pada adat leluhur mereka dan nggak mau melanggar. Karena kalau melanggar mereka anggap itu teh Ya, jadi masuk akal sih, dosa betul. gitu. Iya betul, mantap jiwa. Ya, Tapi sangat luar biasa. kabar baiknya mereka kalau menutup diri gitu jadi 0 kasus. Itu Oh, kabar ada baik. dampak positifnya gitu ya. Mereka bisa 0 kasus ya coronanya ya. Iya, gara-gara mereka nggak melakukan hubungan dengan yang di luar. Dan tapi dampak buruknya mereka nggak bisa berkembang sesuai teknologi jadinya. Iya Itu betul. dia. Iya, terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Apresiasi, kita semua hebat, luar biasa ya. Ya betul sekali ya. Jadi itu salah satu dampak positif dan negatifnya ya. Oke, next ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Oke, satu orang aja ya. Yang Ferni. Silakan Ferni. Kamu analisis maksudnya apa nih?
pendidikannya rendah. Bener ya Pak, baca dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya ini adalah infografis ya. Silakan anak-anak memperhatikan pendidikan yang rendah yang ada di Indonesia terutama. Maksudnya apa? Silakan. Jadi di Indonesia itu pendidikannya belum merata. Jadi kebanyakan masyarakat itu sekolahnya cuma beberapa tahun, nggak sampai misalnya sarjana gitu. Oh gitu. Iya. Terus ada apa lagi? Terus kalau misalnya berdasarkan pendidikan itu biasanya di zaman sekarang pendidikannya rendah itu susah dapat kerjanya. Oh gitu ya, betul sekali ya. Ada kaitannya, ada kaitan sama ketenaga kerjaan ya, susah mencari pekerjaan. Iya betul sekali. Dan yang terakhir anak-anak ini adalah yang keempat ya, ketakutan akan terjadi kegoyahan modernisasi. Maksudnya apa kira-kira? Satu orang saja. Regina, silakan Regina. Habis Regina nanti Naila ya. Maksudnya gimana Regina? Ketakutan akan terjadi kegoyahan. Ya, suaranya putus-putus. Oh iya. Ini maksudnya ketakutan akan terjadi kegoyahan ya, modernisasi Regina. Maksudnya gimana? Kayaknya si suku-suku yang tidak mau menerima modernisasi tersebut takut kalau misal suatu hari itu budayanya bakal dilupakan atau bakal rusak. Iya betul ya, masuk akal ya. Iya, tepuk tangan buat Regina ya, bagus ya. Betul sekali ya, ketakutan akan modernisasi sehingga apa yang sudah tertanam dari lahir ya secara kuat itu takut hilang begitu saja. Nah itulah plus minus ya kita ya, hidup di zaman ini harus seimbang gitu ya antara tradisional, modern dan yang lainnya. Oke anak-anak, sebentar lagi kita akan masuk dalam kelompok ya. Oke, nah ini ya faktor penghambatnya anak-anak ya, perubahan sosial budaya, ada kurangnya hubungan masyarakat lain, sikap tradisional, pendidikan yang rendah ya, dan kepentingan yang tertanam secara kuat. Oke, selanjutnya anak-anak ya. Nah, ice breaking ya. Ice breakingnya kita kalian tinggal ini aja ya. Tinggal bicara aja ya. Ini termasuk faktor ini ya, gitu. Karena ini tidak Bapak share. Sebentar ya anak-anak ya, Bapak siapkan dulu ya. Berikan presentasi. Bapak tap lagi. Oke. Oke anak-anak, siap ya? Pendidikan yang rendah menghambat. Menghambat keberapa? 3 ya? Ketiga, betul. Ya, bagus. Kemudian penduduk yang heterogen. Mendorong ke berapa? Mendorong ke 5 ya. Kita cari mendorong ke 5. Oke, betul. Next. Selanjutnya, masyarakat bersifat tradisional. Itu penghambat ke berapa? Penghambat kedua. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya yang terakhir, pendidikan yang maju. Mendorong ke berapa? Pertama. Pendidikan yang maju keempat. Ya, kita cari pendidikan yang ketiga. Oke, ya, itu ya. Oke, ya Bapak rasa cukup. Modernisasi terakhir bolehlah. Modernisasi ke berapa? Mendorong ke berapa? Pertama. Oke, sip ya. Bagus. Itu ya. Oke ya. Kita Bapak presentasikan lagi anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelompok anak-anak ya. Siap-siap ya.
Oke, siap-siap. Oke ya. Ada siapa aja yang hadir hari ini? Ya. Ada Carla ya? Carla. Terus ya. Regina. Regina, Ellen. Ferni. Terus Sheila. Desri. Justin. Marcelo. Livia. Naila. Naomi. Terus Gaby. Shelin. Sion. Siapa? Sion. Oke, Sion. Dan Yovita. Oke. Ya. Kita buat 3 kelompok ya. Silakan Karla pimpin. Maaf aku belum disebut. Oh, Regina. Iya. Regina udah. Ya udah. Oh iya nih. Oke, silakan Karla. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membagi kelompok untuk diskusi. Dan saya mohon bantuannya Pak Tio. Oke, terima kasih Karla. Ya, Bapak tinggal bagi aja nih. Oh, udah ketemu ya. Perhatikan dulu tim kelompoknya. Ya, perhatikan dulu tim kelompoknya. Tuh, ya. Tim 1, leadernya adalah Regina. Tim 2, ya, leadernya adalah Shelin. Tim 3, leadernya adalah Carla. Ya, tim 1 tetap di web ini, ya. Paham? Tim 1 tetap di web ini ya. Tim 2 dan 3, ya, perhatikan. Tim 2 dan 3 nanti kalian masuk ke link yang sudah ada di WA. Paham? Grup WA ya, yang ini. Ya, bisa kalian lihat ya, kalian cermati di grup kita. Nah, itu sudah ada tuh ya. Nah, ini ya. Tuh, ya. Link meeting kelompok 2 dan link meeting kelompok 3. Ya, paham? Apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Paham ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Bisa. Oke, Bapak akan tetap mendampingi kalian, anak-anak. Ya, Bapak akan tetap mendampingi kalian. Ya, Bapak juga akan masuk nanti ke sana. Ya, bentar ya. Oke. Ya, silakan anak-anak. Bapak sudah ada di web 2, ada di web 3. Ya, silakan kalian masuk ke tim kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Oke ya, Bapak cek. Keluar dari sini kan Pak? Ya, yang bukan kelompok web 1. Oke, ada di sini. Sip, mantap jiwa. Oke, Carla tim 3 ya akhirnya ya. Oke, tidak masalah ya. Sudah, ini yang ada di sini sudah masuk belum nih? Yo, masuk spek dengan kelompok masing-masing ya. Ya, bagus. Ya, kalau sudah, Bapak akan copy paste lagi linknya. Nah, ini ya, link kelompoknya. Silakan kalian analisis ya. Nah, ini. Oke, nah itu link Padlet-nya ya, masuk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah ini kelompok Shelin kelompok 2 ya. Oke, bagus. Nah silakan masuk Padlet dan presentasikan anak-anak ya, dibuat presentasinya, silakan. Ya, kalian harus melihat videonya terlebih dahulu anak-anak. Pak,
Classroom kelompok 3 di mana? Classroom kelompok 3. Kelompok 3. Oh, belum masuk ya kelompok 3 ya. Oke, Bapak bantu sebentar. Nih, kelompok 3 ya. Livia ya. Livia masih di kelompok 1 ya? Oh iya kan, sebelumnya kelompok aku kelompok 1, tapi kan sekarang udah kelompok 3. Iya, dipecah. Ini kelompok 3 tuh linknya tuh. Masuk sana ya, keluar ya. Iya. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, sudah mempresentasikan ya. Kalau belum Bapak bantu anak-anak. Bentar. Ya, itu share screen karena di situ nanti kalian berdiskusi ya dan langsung menuliskan jawabannya ya. Kalau belum Bapak akan bantu presentasikan, boleh ya. Kelompok 1. Mungkin Ella bisa bantu share screen untuk kelompok 3. Boleh ya. Mantap. Kalau akhirnya dapat tadi. Ini kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 kalian buka LKPD-nya ya. LKPD-nya kan sudah tahu ya. Kalian nanti silakan kalian tulis isinya ya di situ ya. Nah, ini di media diskusi kelompok. Ini tuh tinggal tulis dulu ya, Pak. Iya, tinggal tulis. Ya, pertamanya kalian berdiskusi dulu ya. Berdiskusi dulu. Ya. Nah, silakan kalian berdiskusi dulu ya. Kalian dengerin videonya ya. Ini satu orang aja yang jawab atau kenapa? Ini semuanya. satu aja yang jawab. Ya, kan semuanya anak-anak ya. Semuanya. Sudah bisa? Kelompok 2 sudah ya kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 berdampak adanya perubahan sosial di masyarakat. Bagus. Kehidupan dinamis yang biasa dijalani kini berubah. Kelompok 2 belum presentasi nih. Masyarakat dituntut beradaptasi secara instan guna Ini sama menghindari siapa, berbagai Pak, presentasinya? Oh, belum bisa ya? Oke, Bapak bantu ya. Itu loh, pilih. Bapak kan sudah kasih tuh website-nya tuh. Kalian klik website kedua, kelompok 2. Ya. Oke. Terus kalian share screen. Oh, ya. Kini mengalami perubahan karena pembatasan sosial. Mantap ya, kelompok 1. Ya, anak-anak Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya dari sekarang ya. Oke? Siap ya. Robert. Teman-teman ada yang mau mengeluarkan pendapatnya setelah melihat video? Selamat pagi Pak, apa kabar? Oh, tetap share screen saja. Tetap share screen. Tetap share screen saja. Iya. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini 1 tahun lebih sudah pandemi melanda beragam. 43 responden. Sampai aku nulis teman-teman boleh dong berpendapat untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin deh. Bisa di off ya. Nah, ambil poin pentingnya saja. Oke, silakan kalian berdiskusi. Oke ya. Sekarang sudah dapat. Silakan ya Pak. Ya. Teman-teman, saya ada usul buat nomor 1. Oke. Ya, silahkan. Oke, bagus. Atau mungkin Desri yang mau berpendapat untuk nomor 2. 3 berdiskusi terus. Ya, bagus. Nomor 2. Masalah tersebut dapat terjadi karena para wisatawan banyak yang melanggar peraturan di desa adat Baduy. Contohnya mengambil foto sembarangan, masuk ke kawasan yang dilarang oleh suku adat Baduy, bahkan wisatawan yang datang tidak menjaga lingkungan dengan baik, seperti buang sampah banget. Halo, kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Oh, silakan. Ini jawabnya di komentar. Iya, di komentar, betul. Ya, isinya taruh komentar anak-anak. Bagus. Ada yang mau berpendapat? Isinya langsung taruh komentar ya, Nak ya. Kelompok 1. Oke, Pak. Oke, bagus. Kelompok 2. Oh, kelompok 1 udah jalan. Udah ada diskusinya. Mantap. Kelompok 2 sudah tahu juga, sudah mulai on the way. Bagus. Kelompok 3 tadi berpendapat ya. Oh ya, silakan. Ada yang mengusulkan untuk nomor 2. Kalau
begini. Ada yang punya ide? Mereka itu kan menutup wilayahnya untuk dikunjungi gitu. Jadinya itu bisa menghambat perubahan sosial budaya mereka karena mereka nggak bersosialisasi dengan yang lain, tetap kukuh pada adatnya gitu. Oke. Jadi nggak keganggu. Baik, kelompok 3, kelompok 2 mau berbicara ya dengan diskusinya. Silakan. Kelompok 2 kasih kesempatan. 1 menit lagi ya guys. Ya anak-anak ya. Ini ada usulan untuk nomor 2. Jadi intinya gara-gara masyarakat Baduinya nggak mau dikunjungi, ya udah mereka nggak bakal berkembang dengan teknologi gitu, bakal tetap. Aku ada usulan. Iya benar banget. Ya, kasih kesempatan dulu kelompok yang lainnya ya. Oke, silakan usulan apa? Boleh. Wah asik nih diskusinya nih, mantap. Kelompok 1 tadi oke ya, nggak ada hambatan ya, sudah tinggal presentasi ya. Kelompok 1 tinggal presentasi ya. Aman ya kelompok 1 ya. Oke, bagus. Kelompok 2 tadi usulan boleh? Silakan. Siapa? Justin ya? Cek. Pak, ini usulannya langsung di komen aja di patennya. Langsung di komen. Oh tapi ya. Kalau kamu Sebentar, Pak. Kalau kamu mau minta pendapat sama Ellen, boleh juga. Silakan. Oh iya, Pak. Iya. Sok. Kamu minta pendapat ke Ellen dulu. Udah ditulis Kak? Sudah. Oke, sudah ya. Justin, silakan minta pendapat dulu, boleh loh. Silakan. Ke Ellen. Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 3 sudah juga, kelompok 2 juga sudah. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Nanti yang presentasi pertama adalah ngikutin kelompok aja ya, kelompok 1, 2, kemudian 3 ya. Ambil poin pentingnya saja ya, ambil intinya saja. Oke, baik anak-anak, kita keluar lagi ya, kelompok 2, kelompok 3 silakan left ya. Kita masuk ke server kelompok 1 ya. Kita masuk ke server kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1 tetap presentasi ya. Oke. I'm back. Halo, welcome back in my channel ya. Seru ya. Belajarnya ya, nggak kerasa udah mau habis. Ya, presentasinya adalah kalian nanti mengambil poin pentingnya saja ya. Dan presentasinya anak-anak silakan memperkenalkan nama anggotanya terdiri dari siapa, dan nanti yang akan mempresentasikannya diwakilkan oleh leadernya ya, ketua yang tadi sudah dipilih. Silakan untuk kelompok 1, waktu dan tempat Bapak persilakan. Iya, jadi perkenalkan dulu namanya, terus anggota kelompok. Kita dari kelompok 1, anggotanya ada saya, ya. Terus Naomi, Ferni, Kayla, dan Gaby. Oke, baik. Silakan. Di sini di pertanyaan nomor 1, dari video kasus tersebut masalah apa yang terjadi? Di sini kalau disimpulkan dari jawaban yang ada, kita simpulkan bahwa permasalahannya adalah dampak perubahan sosial budaya karena adanya pandemi dan pembatasan sosial. Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Ya, kayak yang sudah dibahas tadi, yaitu adanya pembatasan sosial dan pandemi COVID-19 ini. Oh iya. Terus yang terakhir bisa bantu Regina, Naomi, silakan. Bagaimana sikap kalian? Kamu bisa baca aja, silakan Naomi. Terima kasih Regina, nanti Bapak akan kuatkan ya. Selanjutnya Naomi. Ya. Bagaimana sikap kalian menanggapi permasalahan tersebut dan jelaskan upaya kalian menanggapi perubahan sosial di masa pandemi COVID ini. Menurut Ferni,
Sikapnya sebagai pelajar adalah tetap mengikuti dan menjalankan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar pandemi ini segera berlalu. Oke, bagus ya. Ferni, selanjutnya silakan Ferni, boleh. Iya, Pak. Ya, silakan Ferni. Yang mana? Itu kan udah selesai, 3 nomor aja. Nah, pendapat kamu dari kesimpulan dari kasus ini apa? Yang bisa kamu ambil kesimpulannya untuk solusi kamu? Solusinya? Iya. Kalau solusi dari saya sih tetap ikuti kebijakan dari pemerintah. Terus? Supaya corona ini cepat berlalu dan kita ini bisa hidup normal lagi. Iya, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali, luar biasa, mantap ya. Bapak nanti simpulkannya di akhir ya. Bapak simpulkannya di akhir ya, nggak apa-apa ya. Nah, oke, selanjutnya anak-anak. Kita ke kelompok 2 ya. Persiapkan kelompok 2. Bapak akan kelompok 2 siapa yang presentasi? Oke, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 ya. Kenalkan dulu anggotanya namanya siapa dan langsung ke topiknya. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak persilakan. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Shelin, ada Ellen, Justin, Sion, dan Yovita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kasus yang pertama, masalah yang terjadi ialah adanya polemik kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh 15 Juni dilanjutkan sampai sekarang. 31,8% tidak ada internet dan 7,1% tidak ada listrik, serta 42,159 atau 19% belum memiliki akses internet yang baik. Yang ketiga sudah? Yang ketiga ya. Sudah ya. Tadi itu dari Shelin. Ada tambahan Ellen. Ellen menanggapi kasus ini bagaimana? Silakan. Menurut saya sih kayak udah sama yang kayak Shelin bilang, sama yang tadi kita diskusiin bareng teman-teman sih. Ya. Kurang lebih kayak gitu sama. Oh, sama ya. Jadi dari kasus ini kesenjangan pendidikan itu masih ada dan harus ada upaya konkret dari pemerintah untuk menindaklanjutinya. Ya, seperti itu ya. Oke. Langkah konkretnya bisa tadi ya, yang tadi teman-teman kalian sampaikan, bisa membuat tower atau internet gratis, kuota gratis dan sebagainya itu ya. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3 leadernya siap-siap mempresentasikan. Oke, silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dan kelompok kami ada beranggotakan saya, Carla, Desri, Livia, Naila, dan Marcelo. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan teman-teman. Dari video kasus tersebut, masalah apa yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah warga Baduy yang protes kepada Bapak Presiden untuk menghapus data nama pariwisata Desa Baduy sebagai pariwisata domestik dan memintanya sebagai cagar budaya alam. Nomor 2, mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Mengapa masalah ini dapat terjadi? Karena para wisatawan banyak yang melanggar peraturan di desa adat Baduy. Contohnya mengambil foto sembarangan, masuk ke kawasan yang dilarang oleh suku adat Baduy. Bahkan wisatawan yang datang tidak menjaga lingkungan dengan baik seperti buang sampah sembarangan. Dan yang nomor 3, mengapa dengan sikap yang dilakukan suku Baduy tersebut dapat menghambat perubahan sosial budaya pada suku Baduy? Berikan penjelasannya terhadap permasalahan di atas. Jadi, bentuk penyelesaiannya adalah
seharusnya pemerintahan membuat regulasi peraturan yang ketat untuk wisatawan yang datang ke suku desa Baduy tersebut. Kemudian, menurut kami pemerintahan harus memperbolehkan desa suku Baduy menjadi desa cagar alam, sehingga kawasan desa selalu asri dan alami. Karena apabila tuntutan-tuntutan tersebut dihiraukan, akan dapat menimbulkan konflik dari suku setempat kepada pihak wisatawan. Sikap kami adalah mempunyai sikap nasionalisme untuk mencintai budaya-budaya asli dari negeri tercinta, sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi. Oke. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Iya, akhirnya sudah selesai ya presentasi kelompoknya. Nah, baik anak-anak, apa yang kalian sudah diskusikan bersama teman-teman kalian itu betul semua. Ya, bagus, mantap, ya luar biasa. Bapak berikan penguatan. Yang pertama itu adalah tentang kasus bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat Jakarta. Ya, masyarakat Jakarta karena saking takut COVID-nya, dia menarik diri menjadi lebih individualis. Tidak guyup lagi. Kegotong royongan juga hilang. Kalau masalah ini tetap diterapkan dan tetap terjadi, apa yang terjadi? Konflik sosial. Ya, masyarakat menjadi masyarakat yang individualis. Tidak mementingkan diri sendiri dan mudah terpengaruh emosionalnya. Sedangkan yang kedua itu ada kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, sudah sudah kita pahami bahwasanya masih banyak ya orang-orang yang tidak merasakan sinyal yang baik untuk belajar. Jadi metode belajar juga di rumah masih belum efektif. Selanjutnya yang ketiga, desa Baduy dalam dan luar. Ya, Baduy dalam menginginkan wisatawan sudah tidak lagi datang ke Baduy karena mengancam tatanan adat mereka. Ya, seperti itu anak-anak. Bagus, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Ya, tetap semangat ya. IPS. Juara. Yosuga. Ayo jangan lupa. IPS. Juara. Semangat ya. Oh. Maupun yang siang. Aduh anak-anak, lucu sekali kalian ya. Oke, Bapak izin presentasikan lagi ya. Benar ya apa yang tadi kita sudah diskusikan ya anak-anak ya. Nah, tadi kita tidak menggunakan slide ya, langsung ke Petet ya. Nah, ini ya analisis videonya sudah ya. Bagus ya. Kalian sudah menarasikan ya. Menarasikan kata-kata yang ada dalam video tersebut ya. Nah, seperti ini kasusnya. Nah, diskusi kelompok lewat Padlet ya tadi ya. Sudah anak-anak sudah terampil ya, bagus sekali. Bisa ya. Semoga nanti kalian terus semangat seperti ini. Nah, inilah ya faktor pendorong perubahan sosial budayanya ya. Kemudian faktor penghambatnya anak-anak. Oke, selanjutnya kita refreshing sedikit ya, kuisis ya. Oke, kita main kuisis dulu anak-anak. Oke, kita sudah mau di penghujung acara ya. Ntar Bapak lanjutkan dulu dengan Google. Oke, Bapak pilih akun Bapak. Oke, Bapak hentikan presentasi ya. Tadi sudah ice breaking ya. Mr. Setya SPD. Oke, anak-anak sabar ya. Oke, hanya 5 soal anak-anak ya sebagai penguatan kalian saja ya di akhir. Oke, satu kali mainan aja ya. Oke. Lanjutkan. Siap-siap anak-anak. Bapak kirim ini ya. Linknya ya. Oke, silakan anak-anak masuk.
Sudah bisa masuk belum? Oke, sip. Sudah ada Selin, ada Livia, ya. Oke. Sudah Desri. Ya. Ayo, yang belum masuk. Ya. Kita mulai ya. Oke, sip, sudah masuk semua. Ready? Mantap. Ayo. Balap terus. Kalau kita akhiri, oke, bagus sekali ya. Oke, ya, ini ya. Oke, semangat ya, waktunya sudah habis. Good job ya, masih ada kesempatan lagi ya. Masih ada kesempatan lagi. Oke, terima kasih anak-anak ya, karena waktunya sudah mau habis anak-anak ya. Oke, Bapak hentikan. Bapak kembali lagi ya ke tab ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke kesimpulan. Ayo, silakan siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Silakan. Silakan. Iya, silakan Livia. Oke. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat sosial perubahan sosial budaya. Ya. Dan bermain beberapa permainan, terus menyimpulkan beberapa gambar gitu. Faktor pendorongnya ada kontak dengan budaya lain, keinginan untuk maju, sistem pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, orientasi ke masa depan. Kalau faktor penghambat yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ketakutan akan terjadinya kegoyakan integrasi masyarakat yang bersifat tradisional, adanya kepentingan tertanam kuat dan pendidikan yang rendah. Oke, tepuk tangan ya buat Livia. Oke, satu lagi, silakan Sion atau Elo, silakan. Silakan. Sion atau Elo. Elo ya, silakan lo, simpulkan lo pembelajaran pada hari ini lo. Silakan lo. Yon? Wah, pemalu ya. Oke lah, Carla atau Ellen. Ya, silakan. Simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, nak. Carla, silakan Carla. Iya Pak. Ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Terus kita juga membahas kondisi di kehidupan nyatanya. Jadi bukan sekedar teori. Kayak tadi contohnya suku Baduy dan juga berita-berita yang dalam bentuk video. Terus juga di akhir kita ke kuis. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Bagus ya. Oke ya. Selanjutnya adalah ya kita nyanyi lagu dulu ya anak-anak ya. Ampar-ampar pisang ya. Oke, semuanya nyanyi.
Ampa pisang. Sudah lama kan ya ini lagi nih ya. Tradisional. Ampa pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Galepok mau galepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Jari kaki sintak, baru akan masak. Jari kaki sintak, baru akan masak. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi belum bari-bari. Masak. Oke ya, sudah ya, diurung bali-bali. Iya, bagus ya. Bagus. Nah, sekarang refleksi ya. Sekarang Bapak minta refleksinya ya. Silakan kalian mengisi refleksinya di Google Jamboard ya. Oke, paham anak-anak refleksinya? Paham, Pak. Oke. Yes. Oke, Bapak hentikan presentasi dulu ya. Ini ya, Bapak kasih linknya ya, refleksinya ya. Oke, silakan anak-anak merefleksikan dong kegiatan pembelajaran kita pada hari ini seperti apa ya. Oke. Semoga hasilnya memuaskan ya Tuhan. Ya, walaupun tadi ada drama-drama dikit ya di awal ya. Silakan anak-anak penjelasan materi Bapak bagaimana, media yang digunakan, Bapak bagaimana keaktifan belajar, bagaimana berpikir kritis kalian seperti apa. Wah, terima kasih ya. Oke. Oke, anak-anak, kalian baik sekali. Ini Bapak tidak memegang kursor ya, kalian benar pure ya. Kalau ada yang misalkan tidak buat, boleh loh. Ya. Oke, wih bagus semua ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak ya atas kesempatannya, waktu kalian ya. Kalian luar biasa, sangat melebihi semangat dan sangat melebihi kesabaran ya di siang hari ini. Oke, tetap menjadi anak-anak yang cerah dalam kehidupan kalian ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya kita akhiri dengan doa ya. Sebentar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan yang pimpin doa siapa? Regina ya, pimpin doa ya, Rek. Ya Regina dong. Okay. Ya tadi diiakan di awal. Iya, tapi Vivi takut capek. Ya silakan Regina. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kami dalam kegiatan hari ini. Tuhan, sekarang kami akan beristirahat. Berkatilah kami semua agar kami bisa tetap semangat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Berkati juga Pak Tio yang telah mengajar kami dalam kegiatan hari ini. Semoga ia terus diberi kesabaran dalam mengajar kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, selanjutnya adalah apa? Hatur nuhun semuanya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih anak-anak ya atas kesempatan yang sudah anak-anak berikan dalam pembelajaran ini ya. Tetap semangat, IPS juara juga ya. Oh ya anak-anak, sampaikan salam kalian untuk sampai salam Bapak untuk orang tua kalian ya, untuk saudara-saudara kalian dan semuanya kerabat kalian ya. Oke anak-anak, nanti sebelum kita mengakhiri nanti ada sedikit informasi dari Bapak ya. Kita tutup dulu ya. Oke, anak-anak itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Nanti kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang dampak positif dan negatif ya perubahan sosial budaya ya, hubungannya sama modernisasi ya. Oke, itu saja anak-anak ya yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian semua pada hari ini ya. Seperti itu. Baik, sebentar Bapak hentikan presentasinya dulu ya. Terima kasih. Baik, itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga kalian masih dalam keadaan semangat ya, masih dalam keadaan sehat ya. Kita sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih.